Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku yang terkasih, hari ini kembali kita akan menikmati ibadah KPA online dan bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menikmati berkat-berkat firman-Nya. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami tetap dalam keadaan yang baik. Hari ini kami akan menikmati firman-Mu. Mari Tuhan, tolong pimpin pemberitaan firman-Mu ini dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan mengurapi kami semua. Biarlah firman-Mu hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat tertanam dalam hati kami dan menjadikan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema hari ini adalah jangan salah jalan. Saya ambil dari Amsal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25, demikian firman Tuhan. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudaraku yang terkasih, hidup manusia itu seperti sebuah perjalanan menuju ke sesuatu. Ada jalan yang menurut kita sepertinya benar, tetapi setelah sampai di ujung, ternyata jalan kita salah. Ada jalan yang menurut anggapan kita salah, dan kita tidak mau melaluinya, padahal sebenarnya itu jalan yang benar. Dan ada jalan yang rata, dan ada juga jalan yang bergelombang. Dalam menempuh perjalanan, ada yang harus diperhatikan. Apakah tujuan kita sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita? Dan apakah jalan yang ditempuh adalah jalan yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Tuhan? Dalam kitab Amsal, banyak dituliskan tentang ciri-ciri orang yang benar dan orang yang bebal. Orang yang benar akan hidup di jalan yang benar, sedangkan orang bebal akan hidup di jalan yang salah. Hidup di jalan yang benar berarti menjauhi kejahatan, rendah hati, percaya kepada Tuhan, bijaksana dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Orang bebal akan hidup menuruti keinginannya sendiri, dipenuhi hawa nafsu, amarah, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Amsal ini mengingatkan bahwa ada jalan yang disangka atau terlihat lurus atau sepertinya jalan yang benar. Namun ternyata ujungnya menuju maut. Maka saudaraku, sangat penting sekali bagi kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana kehendak Tuhan dan mana kehendak dunia ini. Diperlukan kepekaan untuk dapat membedakannya. Dalam Roma 12 ayat 2 dituliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, untuk dapat membedakan, kita perlu lakukan pembaruan budi. Keluar dan meninggalkan cara hidup yang lama, dan hidup dengan cara yang baru, yaitu yang sesuai dengan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu dapat kita peroleh melalui ibadah dan persekutuan-persekutuan di dalam Tuhan. Dengan mengerti firman Tuhan, maka kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang kehendak dunia ini. Sehingga kita tidak salah di dalam kita melangkah atau memilih jalan. Dan sehingga kita pun tahu mana jalan yang benar dan mana yang lurus dan mana yang tidak benar. Mana yang harus kita tempuh, kita bisa paham. Tapi saudaraku, tentunya harus kita pahami pula bahwa semua itu tidak akan berjalan dengan mulus dan mudah. Ada banyak tantangan dan hambatan yang menghadang. Hal-hal yang kita buat atau yang kita rencanakan belum tentu dapat terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan.
Amsal juga mengingatkan bahwa manusia bisa saja mempertimbangkan banyak hal dalam hatinya, tetapi semua pertimbangan itu belum tentu benar. Ada yang dianggap benar, tapi ternyata salah dan tidak benar di mata Tuhan. Karena bagaimanapun juga, setiap rancangan manusia, pertimbangan manusia, pasti ada unsur-unsur keegoisan di dalam diri manusia tersebut. Ada unsur-unsur untuk kepentingan diri sendiri. Itulah manusia. Maka dari itu, perlu pertimbangan juga dari Tuhan. Untuk itu, kita perlu belajar menyerahkan segala rencana dan perbuatan kita kepada Tuhan. Tuhan memiliki tujuan dan rencana bagi manusia ciptaannya. Dengan melibatkan Tuhan, maka semua yang kita lakukan dalam hidup adalah hal yang berkenan di hadapannya. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hal itu terjadi karena kita salah paham atau salah mengerti. Kita lupa bahwa hidup kita ini ada dalam kasih dan keadilan Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup dan masa depan kita. Percaya kepada Tuhan itu bukan hanya melalui pengakuan dengan mulut saja, tetapi juga harus dengan melibatkan seluruh aspek kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Di dalam kekuasaan Tuhan ada jaminan bagi manusia yang hidup dalam kebenaran, yang hidup di jalan yang benar. Untuk itu, mari saudaraku, kita belajar mempercayakan rencana dan kehendak kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memimpin kita berjalan di jalan yang benar. Meski kadang hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi kita tahu, kita percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kita semua. Haleluya. Amin. Inilah saudaraku berkat firman Tuhan yang singkat ini yang bisa saya bagikan, biarlah menjadikan pengertian di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menuntun perjalanan hidup kami, agar kami tidak salah jalan dan tetap berada di jalan yang benar. Kami rindu Tuhan, Engkau selalu ada turut campur tangan dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap perjalanan kehidupan kami, supaya kami tidak salah arah di dalam kami berjalan. Mari Tuhan tuntun dan pimpin langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Gembala kami, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Pelita Kasih, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan tolong jagai dan lindungi mereka semua. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu menaungi mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan. Jadikan berhasil setiap apa yang tangan-tangan mereka kerjakan. Berkati usaha, pekerjaan, dan mata pencaharian mereka. Berkati studi anak-anak mereka. Jika ada yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan, tolong Tuhan cukupkan. Yang susah, tolong Tuhan hiburkan. Dan yang sedang lemah, Tuhan tolong kuatkan. Yang sedang dalam problema atau permasalahan, kiranya Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Dan tetaplah tinggal bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami akhiri KPA hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Jalanku terang bagi jalan.